Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Dan juga buat orang tua dan adik kami, tetap memantau memperhatikan anak-anak kita semuanya. Dan juga buat bapak ibu guru dimanapun berada, tetap semangat memberikan materi pembelajaran untuk anak-anak kita. Kali ini bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca pembelajaran yang pertama. Bapak mulai saja ya. Apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Bacalah teks informasi berikut tentang cuaca ya. Bapak akan bacakan ya. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Ya, nampak seperti gambar ya. Cuaca mendung bertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis seperti yang tampak pada layar ya. Di sini sudah cuacanya sudah gelap ya. Ini menandakan hujan akan turun. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Bacalah sekali lagi teks bacaan tentang cuaca. Tuliskan informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan tersebut. Iya, di sini sudah Bapak buat ya. Informasi tentang cuaca tersebut ya. Yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Yang kedua, bisa saja hari ini cerah, namun sebaliknya besok hujan. Yang ketiga, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang dan udara panas. Yang keempat, saat cuaca berawan, matahari tertutup awan. Yang kelima, saat cuaca mendung, langit kelabu karena hujan akan turun. Seperti gambar yang tadi anak-anak kelas 3 ya. Kalau cuaca udah gelap ya, awan udah gelap, itu pertanda akan turun hujan. Iya, di sini ada cerita di sini ya. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Kata kawan yang satu. Datang yang satu lagi. Saya tahu. Apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih ya Dayu. Nah, itu dia ucapan sama si Dayu ya, karena si Dayu yang bawa melonnya ya. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon ini. Terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Rupanya pamannya ya. Oke, perhatikan ya. Perhatikan. Ayo mengamati. Beni mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumahnya. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Oke, di sini dia melonnya ya. Oke, perhatikan, baru Bapak jelaskan. 1/8. Dari mana satu ini, dari mana 8 ini? Satu ini adalah berasal dari karena buah melon itu masih utuh, belum dipotong-potong gitu ya. Yang 8 ini, perhatikan, yang 8 ini karena buah melon itu sudah dipotong menjadi 8 bagian. Perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah artinya daripada 1/8. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan
1/8. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, 1/8 itu ya. Oke, lanjutkan lagi. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong Edo. Menghitung potongan melon tersebut. Perhatikan, 1/6. Dari mana yang satu, dari mana 6. Yang satu ini buah melon masih utuh, belum dipotong. Yang 6 ini buah melon yang utuh itu dipotong menjadi 6 bagian. Itu dia maksudnya ya. Oke, Bapak akan lanjutkan. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Ini dia 1/6 ya, hanya ini ya. Yang ini juga 1/6, yang ini 1/6, yang ini 1/6, yang ini juga 1/6, dan yang ini juga 1/6. Itu dia. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Nah, itu tidak sama besar ya. Oke, Bapak akan bacakan percakapannya. Teman-teman lihat, inilah potongan buah melon dari melon yang pertama. Ini dia ya, yang 1/8 tadi ya. Ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Iya, ini yang 1/6 tadi ya. Berarti lebih besar 1/6 daripada 1/8. Itu dia. Oke, Bapak akan lanjutkan. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Benny. Oke, perhatikan si Lani ya. Ini dia punya si Lani dan ini punya si Benny. Manakah yang besar? Perhatikan, Bapak akan bacakan percakapan orang itu. Bagian melon yang dipegang Benny lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Betul. Betul, Siti. Bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Benny 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Benny. Ini dia ya. Oke, anak kelas 3. 1/6 lebih besar dari 1/8. Itu dia ya. Oke, perhatikan, Bapak akan lanjutkan. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini. Isilah dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang tersedia di dalam kotak. Ini dia ya. Siti dan Edo. Perhatikan. Siti dan Edo. Si Siti, ini dia potongan buah Siti. 1, 2, 3, 4. Si Edo, 1, 2, 3, 4. Tapi dengan catatan, punya si Siti tadi buah melon yang pertama, yaitu yang 1/8. Nah, kalau 4 punya si Siti berarti 4/8. Punya si Edo yang 1/6 tadi. Kalau 4 punya si Edo berarti 4/6. Yang mana kalau lebih besar? Perhatikan. Biar dijelaskan lagi ya. Perhatikan. Di sini sudah buat ya, yang 1/6. Ya, perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buah melonnya ada 6. Kita lihat. Oke, kita lihat lagi. Iya. 4 yang sisa. Ada? Berarti melon ini adalah 4/6 seperti punya si Edo. Ya. Perhatikan lagi, yang 8 potongan. Dah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Punya si Siti. Oke. Punya Siti ada di tangannya ini ada 4. Nah, perhatikan ya. 1 2 3 4. Ya, 4 punya si Siti. Ya, berapa sisa lagi? 4 juga. Berarti manakah yang lebih besar? 4/8 atau 4/6? Ya, jawabannya adalah 4/6. Itu dia jawabannya. Dari bentuk gambarnya juga nampak ya anak kelas 3 ya. Ini dia yang lebih besar ya daripada ini ya. Oke, Bapak akan melanjutkan. Dayu dan Udin. Perhatikan si Dayu ya. Ini si Dayu, ini si Udin ya. Dayu. Dayu ini ada 1 2 3 4 5. 5 potongan. Punya si Udin berapa? 1 2 3 4 5, sama-sama 5 potongan ya. Perhatikan, manakah lebih besar, punya si Dayu atau punya si Udin? Iya, di sini akan baca jelaskan ya. Punya si Udin.
Berapa punya si Udin tadi? 5/6. Berarti berapakah yang hilang? 1. Itu dia ya. Ya, inilah potongan yang dipegang si Udin ya. Oke, lanjutkan. Oke, ini punya si Dayu. Si Dayu juga 5. Perhatikan, kita hilangkan 3. 1, 2, 3. Manakah lebih besar? Punya si Dayu atau punya si Udin? Iya, udah ada dari layar, dari gambaran ini sudah jelas ya. Yang paling besar itu adalah punya si Udin yang paling besar ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Tampilan dari layar ini juga menandakan punya si Udin cuma 1 ya, yang berkurang ya. Perhatikan, tapi bulatannya lebih besar lagi dibandingkan punya si Dayu. Seperti itu dia penyelesaiannya. Oke, anak kelas 3, demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dan juga buat Bapak Ibu guru. Siapapun yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.